Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, pada minggu yang lalu kita sudah membahas seputar tentang integrasi maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, pada minggu yang lalu kita sudah membahas seputar integrasi nasional. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lanjutan daripada pelajaran kita untuk kelas 10 yang berjudul ancaman non-militer. Anak kami mungkin masih ingat apa bedanya ancaman militer dengan ancaman non-militer. Yang dimaksud dengan ancaman militer tentunya ancaman yang mempergunakan senjata, sedangkan ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak mempergunakan senjata tapi tetap merugikan halayak ramai. Kalau begitu mari kita perhatikan apa itu sebetulnya ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini merupakan ancaman yang tidak bersifat fisik, serta bentuknya yang tidak terlihat seperti pada ancaman militer, karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, serta keselamatan umum. Bentuk ancaman non-militer ada beberapa macam yang termasuk ancaman non-militer. Di antaranya, coba perhatikan anak kami, ancaman berdimensi ideologi. Berikutnya, ancaman berdimensi politik. Terus, ancaman berdimensi ekonomi, ancaman berdimensi sosial budaya, ancaman berdimensi teknologi informasi, dan ancaman berdimensi keselamatan umum. Apa yang dimaksud dengan ancaman berdimensi ideologi? Ya, coba perhatikan anak kami. Sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh, sehingga paham komunis tidak populer lagi. Akan tetapi, potensi ancaman berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Ancaman berbasis ideologi ini bisa juga dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan atau liberalisme, sehingga bisa memicu terjadinya proses disintegrasi bangsa. Yang kedua, ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan jika ancaman politik bisa menumbangkan suatu rejim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Masyarakat internasional mengintervensi suatu negara melalui politik seperti contohnya hak asasi manusia atau HAM, demokratisasi, penanganan lingkungan hidup, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta akuntabel. Yang ketiga, ancaman berdimensi ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi tentu sangat menentukan dalam pertahanan negara. Dibagi dua, yaitu ancaman yang berasal dari internal bisa berupa inflasi. Masih ingat anak kami apa itu inflasi? Yaitu turunnya nilai real mata uang, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, serta sistem ekonomi yang tak cukup jelas. Yang kedua, ancaman yang berasal